Oke guys, ini adalah vlog kedua untuk seperti janji saya. Ini pagi-pagi masih seger banget. Nah, di belakang saya itu guys ada banyak banget paket yang belum sempat kebuka ya. Saya mau ajak teman-teman kita unboxing kayak ya. Ada satu pusaka yang sebenarnya saya tunggu-tunggu dan saya belum sempat buka guys. Ya, kita lihat ya. Jadi ada banyak nih, tunjuk ini. Tuh, segitu guys. Nih, ini nih guys, yang saya tunggu-tunggu dan belum sempat langsung banyak. Dan kadang-kadang saya tunggu untuk buat video atau kita lagi live streaming, saya unboxing waktu live streaming gitu ya biasanya. Kita kecilin dulu ya. Kecilin dulu guys. Ini lagi ada tinju keren banget. Jack Paul sama Nate Diaz ya. Jadi perkembangan dunia ini sangat luar biasa guys. Perubahan itu lagi luar biasanya dunia. Bagaimana sekarang ini sistem pemasaran semuanya itu lewat media sosial ya. Jadi kita tuh bisa ngelihat banyak sekali orang sukses itu lewat platform media sosial gitu. Sampai seperti yang kita hari ini lakukan juga, saya bisa ketemu sama teman-teman hingga hari ini juga karena media sosial gitu ya. Jadi sebenarnya media sosial ini adalah suatu peluang yang luar biasa berkembang, terutama ketika di era pandemik hingga sekarang, dan kayaknya akan mengubah lifestyle kita di waktu yang ke depan sangat luar biasa. Sambil kita ngomongin tentang kesuksesan lewat media sosial ya, saya ajak teman-teman kita unboxing guys. Kita unboxing sambil kita ngomongin tentang sukses lewat media sosial, apa hubungannya dengan pusaka-pusaka Nusantara. Ada hubungannya nggak sih? Kita lihat sama-sama ya. Oke, ini ada paket guys dari Raden Paku Alam dari Palembang ya. Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi masih terus berburu pusaka-pusaka yang bagus. Saya unboxing menggunakan badik Luwu atau badik dari Bugis. Karena ini tajam banget guys. Tajam dan pakai banget. Harus di tempat yang tepat ya. Wah, ini menguras cukup banyak ini guys. Cukup banyak isi kantong nih dua pusaka ini. Walaupun ini adalah dua pusaka yang istilahnya cuma dua aja, tapi mahal banget ini guys. Buat saya ya. Masih hangat. Dua pusaka yang kita maharin dari Mas Raden Paku Alam yang ada di Palembang. Jadi saya masih mengumpulkan saat ini pusaka-pusaka temuan, yang mana sekarang ini emang semakin lama semakin langka ya pusaka temuan. Apalagi kalau dilihat resiko ketika kita mendapatkan pusaka temuan, belum tentu semua yang kita bersihkan itu, atau ketika dia patinanya masih kotor, masih tebal patinanya, setelah itu dibersihkan, belum tentu nanti kita dapat bila yang utuh. Saya dapat beberapa yang setelah beli mahal-mahal dibersihkan ternyata hancur bilanya. Nah, pernah nggak teman-teman mengalami ya? Jadi kita dapat pusaka temuan, kita maharin mahal 4 juta, 5 juta, kadang-kadang 10 juta. Begitu dibersihkan bolong, begitu dibersihkan patah. Waduh, itu saya sering banget guys. Nah, itu sebabnya kenapa pusaka temuan itu sangat tinggi harganya, yang ori ya guys ya.
Nah, ini salah satunya yang saya dapat dari kayaknya ini akan utuh guys. Saya dapat dari Palembang. Jalak dengan patina masih orinya menempel dengan. Nah, ini guys, pengalaman nih ya, ini pengalaman ya. Kalau patina ini halus kayak gini dan dia hitam mengkilap, biasanya bilanya itu akan cenderung lebih utuh daripada yang banyak batunya. Jadi ini pengalaman saya ketika saya membersihkan bertahun-tahun setelah membersihkan pusaka-pusaka temuan. Ketika patina daripada pusaka ini itu banyak batu-batuan yang menempel, biasanya bilanya itu akan banyak sekali termakan oleh korosi. Tapi jika patinanya itu halus seperti ini, biasanya dia akan cenderung utuh karena medan di mana dia ini tersimpan selama ratusan tahun ini di pasir guys. Dan pasir yang halus itu menutupi daripada bila yang aslinya, yang secara langsung ataupun tidak langsung itu melindungi daripada bilanya. Dan ini adalah contoh salah satu temuan yang menurut saya akan utuh ketika kita bersihkan nanti, karena kita masih lihat ini masih ada bekas kayu di sini. Kayu ini adalah bekas dulu masih ada warangkanya. Jadi dulu ini waktu dia tenggelam di Sungai Musi itu masih ada warangkanya guys. Dan ini kayunya masih menempel di sini. Ini kayu, ini besi, ini yang kayu itu yang sini. Yang ini besi aslinya di sini, ini patina hitamnya. Nah, ini masih patina orinya, paksinya kotak era Sriwijaya. Nah, yang di sebelah sini ini adalah ini ya, bekas daripada warangkanya. Jadi kayu kalau kita mau carbon dating atau kita mau untuk tes umurnya itu bisa diambil dari kayu yang menempel di bilah daripada pusaka ini guys. Jadi bisa di tracking usianya itu berapa ratus tahun karena dia dari bahan organik. Nah, ini masih terlihat dengan jelas ininya, bekas daripada warangkanya. Ini masih cenderung utuh dan cuman ada sedikit ya patah di sini. Biasa karena emang ya udah ratusan tahun guys. Nah, ini yang saya awalnya agak ragu guys, karena biasanya kalau ada tonjolan kayak gini biasanya dia akan ada korosi yang cukup dalam menembus bila aslinya yang di benjolan sini ini. Cuman kalau saya dilihat di baliknya kayaknya dia belum sampai tembus. Kalau ini dua-duanya ada batu di sini, biasanya dia akan tembus dan akan berlubang. Tapi mudah-mudahan yang ini enggak ya, karena di sebelah sini ada tonjolan batu, yang di sebelah sini masih masih mulus. Jadi saya masih yakin pusaka ini akan utuh nanti ketika dibersihkan. Jadi saya akan update ke teman-teman jalak ini, jalak Buddha kalau di sini bilang, atau jalak Sriwijaya. Kita akan update setelah nanti kita bersihkan dan mengurangi. Oke, ya pusaka yang kedua ini udah punya kolektor guys. Jadi salah satu pusaka temuan juga yang saya dapat dan ini udah diwarangkai. Ini akan menjadi salah satu koleksi etnik Indonesia yang tertua, yaitu yang satunya jalak Singosari atau jalak Sriwijaya. Yang kedua adalah pusaka dengan warangka Sendang Walikat dan dadarnya ini gaya apa ya? Kayak Putri Malu ya. Harusnya ini adalah pusaka dengan dapuran sigar jantung original era Sriwijaya guys. Wah, ini baru jalak yang ori nih guys, kayak gini nih guys. Ini ya sigar jantung guys. Nah, ini kita bisa lihat dari besiannya
dari korosinya yang masir kayak gini, dan juga dari bagian apaksinya ini masih ori, ada mendaknya, udah mereteli guys, tapi nggak apa-apa, ini memang bawaannya kata orangnya. Jadi kita coba di ini lagi, tapi ini masih utuh banget, masih ori banget guys. Cuman bagian sini sedikit, harusnya ini agak lurus gini, tapi ya memang namanya ini ya, namanya usaha ketemuan guys, pasti ada plus minusnya. Kalau utuh banget itu yang akan jadi pertanyaan atau tanda tanya besar guys. Oke, kita bicara tentang ini ya, kita bicara tentang sosial media guys. Jadi kalau kamu nonton Netflix akhir-akhir ini, saya nonton satu dokumenter dulu ya, YouTubers, dan dia dari muda dia buat prank, dia buat ini, akhirnya dia punya banyak subscriber yang ngetop banget, sampai followernya itu atau subscribernya itu sampai 20 juta guys hari ini. Jadi orang Amerika, dia lahir di Ohio. Nah, ketika dia udah mulai ngetop, dia merasakan juga jatuh bangunnya jadi seorang YouTuber, dan akhirnya dia memutuskan diri untuk bertinju. Nah, hari ini yang kita nonton di belakang ini lagi pertandingan antara Jake Paul dengan Nick Diaz. Tapi Jake Paul ini nggak sembarangan karena dia udah ngalahin beberapa petinju atau beberapa former YouTubers. Anderson Silva dia kalahin, terus Woodley dia kalahin, dan orang kaget dari YouTubers bisa mempunyai banyak popularitas, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menantang dan mengalahkan beberapa petarung hebat. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, saya itu melihatnya dari sisi bisnisnya, bagaimana orang itu menggunakan media sosial dan meraup kesuksesan yang begitu luar biasa daripada media sosial. Jadi dia memanfaatkan ketenarannya, dia menjadi promotor, akhirnya dia bertinju dan dia mendapat ratusan juta dolar dari sana. Itu yang kita juga lihat waktu beberapa selebritis yang mengadakan tarung juga di Hollywood beberapa waktu lalu. Tapi yang menarik ini, saya melihat sebenarnya peluang itu masih banyak guys di sekitar kita. Saya melihat kita sekarang ini punya platform yang luar biasa terbuka untuk semua orang. Kita di TikTok kita bisa jualan pakai keranjang kuning, di YouTube juga kita ngadain lelang, peminatnya sangat luar biasa. Di TikTok juga kita ngadain. Jadi banyak sekali peluang sebenarnya buat teman-teman yang mau mendapatkan income tambahan dari pekerjaan kita yang mungkin kita udah tetap gitu ya. Nah, ada satu platform yang kemarin menarik saya, adalah kemarin viral banget tentang Avilio. Nah, Avilio ini saya juga bingung, apa sih Raffi Ahmad buat satu platform bernama Avilio, dan kita disuruh untuk download dan mengikuti instruksinya untuk kita bisa menjadi affiliate. Affiliate itu adalah kamu nggak perlu ngapa-ngapain, kamu tinggal posting aja satu produk, dan setiap penjualannya itu kamu akan mendapatkan keuntungan 10-50% dari komisi penjualan itu gitu ya, atau omset penjualan itu. Ini menarik karena di era sekarang ini kita nggak perlu punya toko untuk jualan barang guys. Kita nggak perlu mungkin nyiapin waktu kita menunggu jam buka toko antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk kita mendapatkan penjualan. Kita hanya perlu untuk share produk di media sosial kita, ataupun kita hanya perlu untuk forward di WhatsApp, atau kita hanya perlu untuk cantumin di video-video yang kita buat foto produk itu, dan kita bisa mendapatkan komisi penjualan dari
dari situ gitu loh. Ini luar biasa sebenarnya, kesempatan yang mungkin kalau kita mau ambil itu bisa bagus. Nah, saya kemarin itu coba download Avilio ini, kemudian ternyata kita itu dikasih ini ya, dikasih beberapa video instruksi. Nah, saya sudah mengikuti 2, kurang 3 guys, karena kurang video yang ketiga ini masih belum, karena kita memerlukan beberapa ini ya, beberapa reference. Nah, kalau teman-teman mau coba untuk menjadi mempunyai penghasilan tambahan melewati Avilio, coba deh. Kita sama-sama coba ya. Saya nggak di endorse untuk ini, tapi kita coba bareng-bareng. Kamu masuk, kamu download Avilio ini. Setelah itu kamu pakai kode referensi itu pakai etnik Indonesia. Pakai huruf kecil semua ini. Dan dari situ nanti kamu akan dikasih instruksi bagaimana untuk menjadi afiliator ya. Jadi setiap penjualan yang ada di sana kamu nanti bisa dapat sedikit keuntungan dari sana. Nah, ini mungkin peluang buat teman-teman. Saya juga coba, saya nggak tahu nanti gimana ya platformnya Raffi Ahmad ini, tapi viral banget nih berapa waktu ini. Kita coba aja bareng-bareng guys. Tapi jangan lupa pakai kode referensinya, pakai ini ya, pakai etnik Indonesia, supaya kita bisa sama-sama nanti kita juga akan jualan beberapa aksesoris pusaka, dan juga kita upload beberapa pusaka kita juga di channelnya di platformnya Raffi Ahmad ini, di Avilio ini. Nah, kita coba untuk menggunakan platform yang ada untuk kesuksesan kita sama-sama. Oke guys, jadi itu aja video hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ini video kedua.